Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang merekrut karyawan yang efektif. Kenapa kita harus mempelajari tentang materi merekrut karyawan tersebut? Yaitu karena karyawan tersebut menentukan bisnis tersebut sukses atau gagal. Kalau salah dalam memilih karyawan, bisa jadi maka kita bisa dipastikan bisnis tersebut akan gagal. Contoh, kita membuka suatu warung makan, ternyata di warung tersebut tidak ada yang bisa memasak, maka pastikan tidak ada yang membeli. Karena terkadang ketika dibuka usaha tersebut karena pertemanan, karena teman dekat kita, karena tetangga kita, maka mengajak teman tersebut untuk menjadi karyawan. Karena teman dekat baru diajak menjadi karyawan, dan juga ini menyebabkan usahanya tersebut gagal. Jadi perusahaan akan berkembang ketika didukung oleh karyawan-karyawan yang handal. Ada beberapa karyawan-karyawan yang handal tersebut. Ada 7 kriteria, yaitu yang pertama mempunyai kapabilitas yang handal, yang artinya di sini yaitu mempunyai kecerdasan yang standar, IQ yang bagus, skill, cepat paham, cekatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua, kapasitas. Apa yang di sini yang dimaksud kapasitas, yaitu mempunyai kemampuan standar dengan tugas yang diemban. Dan juga yang ketiga, mempunyai karakter. Contohnya sopan santun, etika, kejujuran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika kita tidak mempunyai sopan santun, maka perusahaan tersebut tidak akan tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan juga selanjutnya nomor 6. Yang keenam, kriteria yang nomor 6, kreatif, yaitu bagaimana cara kita untuk mengembangkan perusahaan tersebut, cara-cara baru bagaimana perusahaan tersebut tetap maju, tetap berkembang. Yang ketujuh, mempunyai karyawan yang bisa bekerja sama dengan orang lain atau perusahaan lain. Jadi ketika kita mempunyai karyawan dengan bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa berhasil dengan tujuan yang kita mau. Dan juga maka dalam teori ekonomi, ketika kita mendirikan perusahaan bekerja sama dan juga mempunyai karyawan yang standar dengan 7 kriteria yang sudah saya cantumkan tadi, yaitu maka 80% perusahaan tersebut akan maju atau bisa dikatakan berkembang dan sukses. Dan juga begitu pula sebaliknya, ketika mempunyai perusahaan yang bertentangan dengan 7 kriteria tersebut, maka 80% pasti perusahaan tersebut akan gagal. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.